Halo semuanya, selamat datang di Suara Sah, suara seputar hukum. Di episode kali ini, kita akan membahas tentang Himpunan Mahasiswa Hukum. Kenalin, nama aku Zalfa Kilah Rajwa yang biasa dipanggil Kila. Dan di sini kita bersama dengan narasumber kita yang keren-keren banget nih. Dari akang-akang sendiri, boleh tolong perkenalkan diri kalian masing-masing? Oke, perkenalkan nama saya Agung Setiawan dan saya merupakan Ketua Himpunan Mahasiswa Hukum Angkatan 2024-2025. Nama saya Mawar Ngorean, saya selaku Wakil Ketua Himpunan Mahasiswa Hukum tahun 2024-2025. Oke, jadi tanpa berlama-lama lagi, gimana sih latar belakang terbentuknya himpunan hukum ini? Oke, kalau misalnya ngomong-ngomong latar belakang, kita tentunya tahu ya, kalau kita tuh punya program studi ilmu hukum dan program studi juga mempunyai visi misi tertentu. Dan mungkin ini juga ada tampilannya untuk visi misi dari program studi ilmu hukum. Dan himpunan mahasiswa hukum didirikan agar realisasi dari visi misi yang dimiliki oleh himpunan oleh prodi ini melalui himpunan gitu. Dan juga dari himpunan, kenapa kita ingin banget gitu untuk menciptakan, karena dilihat-lihat bahwa misalnya banyak sekali minat bakat dan juga harapan-harapan yang dimiliki oleh mahasiswa-mahasiswa hukum yang nantinya itu bisa diimplementasikan di dalam himpunan. Dan juga di dalam himpunan ini juga kita kembali lagi di program studi ilmu hukum, kita itu merupakan ilmu yang lumayan berbeda lah dengan ilmu-ilmu lainnya gitu. Dan memang perlu ada wadah yang menampung gitu ilmu tersebut, dan salah satunya adalah himpunan mahasiswa hukum gitu. Pertanyaannya? Ya sebenarnya pada akhirnya kalau misalnya kita berbicara terkait latar belakang gitu ya, kenapa ada HMA ini, ada Himpunan Mahasiswa Hukum, tentunya sebenarnya yang menjadi latar belakang utamanya itu intinya ruang belajar gitu. Karena betul tadi apa yang disampaikan oleh Tum Awan gitu ya, pada akhirnya ini merupakan salah satu realisasi mungkin ya daripada mahasiswa itu sendiri guna membantu tentunya terkhususnya dari Departemen Prodi untuk mencapai visi-visi yang udah dirangkum oleh departemen gitu. Jadi intinya mah kita membantulah pada akhirnya membersamai, membantu supaya pada akhirnya ruang belajar yang tercipta di ruang kampus itu bisa maksimal, supaya nanti tercetak pada akhirnya kader-kader yang terbaik. Dari kader-kader yang terbaik itu bisa bertransformasi menjadi praktisi-praktisi hukum yang diharapkan mungkin ya oleh departemen itu sendiri. Keren banget. Terus peran dan arah gerak hima hukum ini gimana sih? Oke, kalau ditanya peran dan geraknya himpunan ini, pasti kita ingin menciptakan kader-kader yang baik seperti yang tadi telah disebutkan. Jadi dengan adanya himpunan, kita akan mengkader terkait ilmu mahasiswa-mahasiswa hukum agar bisa mendapatkan arah gitu, bahwa misalnya anak hukum itu harus seperti apa gitu. Dan salah satunya itu adalah dari himpunan mahasiswa hukum. Jadi di sini juga kita memiliki banyak sekali departemen yang ada gitu. Oke, mungkin kita bakal kenalan dulu ya sama departemen yang ada. Yang pertama itu ada kerohanian, lalu yang kedua itu ada PSDO, yang ketiga ada akademik riset, keempat ada kesejahteraan masyarakat dan advokasi, kelima ada minat bakat, dan keenam itu ada medinfo. Jadi jadi semua bidang-bidang itu adalah salah satu representasi dari bagaimana arah gerak kita gitu. Bukan hanya terkait pembelajaran di kampus saja, tapi kita juga mengimplementasikan semua skill dan juga minat bakat yang dimiliki di dalam departemen-departemen yang ada. Seperti itu. Oke, terus kenapa sih harus gabung ke himpunan mahasiswa hukum ini? Ya sebenarnya pada akhirnya apa yang menjadi urgensi mungkin nanti atau mungkin hal yang kita jual gitu ya ke adik-adik Maru gitu ya. Kenapa kita pada akhirnya harus bergabung dengan HMA? Karena balik kita disebutkan di awal Pak. Karena HMA ini pada akhirnya dibentuk gitu ya dengan harapan bisa menjadi ruang belajar gitu, pemaksimalan daripada ruang-ruang yang sudah tercipta di ruang lingkup UPI mungkin ya. Ya kita juga pada akhirnya menjadi lembaga non struktural salah satunya yang mungkin kalau misalnya tadi juga menyinggung terkait arah gerak gitu ya. Arah gerak kita kemana tentunya kita kepada Tridharma itu sendiri. Tridharma Pancasila, Tridharma Universitas, Tridharma perguruan tinggi yang pada akhirnya menjadi arah gerak kita gitu. Bagaimana pada akhirnya nanti kita mengimplementasikan nilai-nilai yang sudah tersirat di sana melalui ruang HMH ini gitu. Jadi kenapa harus join pada akhirnya yang tentunya untuk ruang belajar itu sendiri, karena kan kita pada akhirnya masuk ke ruang lingkup universitas, mungkin kita bisa amini bersama ya sebagai bentuk perkembangan diri gitu. Oke, dan juga kalau misalnya menanggapi ya terkait kenapa kita harus belajar, kenapa kita harus join ke HMH gitu. Ingat ya teman-teman semuanya, kita ini anak ilmu hukum gitu. Dan di ruang HMH kita akan lebih memperdalam lagi dan juga bagaimana mengimplementasikan bahwa misalnya anak ilmu hukum nanti akan belajar secara
prakteknya juga di sana seperti itu. Oke, keren banget. Jadi pesan dari akang-akang buat Maru nanti tuh gimana nih? Pesan. Mm-mm. Untuk pesannya untuk anak maru hukum gitu kan. Ayo kita join ke HMH karena di HMH juga nanti kita akan banyak sekali belajar bersama. Ingat kita itu angkatan pertama, saya angkatan pertama, kalian angkatan kedua, kita masih diiming-imingi bahwa misalnya kita itu merupakan angkatan pendiri gitu. Gak akan ada katanya sempurna kalau misalnya tidak ada kolaborasi antara kita semua gitu. Pesan untuk Maru mungkin ya, yang pertama tentunya selamat datang di Universitas Pendidikan Indonesia, terkhususnya di Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial. Tadi khususnya lagi mungkin untuk adik-adik Maru yang masuk ke ilmu hukum, tadi mungkin selamat datang, Mike, kita universalkan untuk semua. Ya. Terkhusus untuk adik-adik di ilmu hukum gitu ya. Kalau dari aku pribadi pada akhirnya sangat mengharapkan ruang kolaborasi betul apa yang tadi disampaikan oleh Tumawan, dan juga tadi ya pada akhirnya apa yang menjadi tujuan awal daripada HEMA ini kan ruang belajar gitu ya. Ya mari kita sama-sama belajar bareng gitu. Dalam artian apa? Dalam artian kita pun di sini sebagai angkatan pertama pada akhirnya tidak bisa memungkiri bahwa butuh interaksi belajar tersebut tidak hanya dengan angkatan kita tapi juga nanti dengan Maru-Maru 25. Jadi siapkan apa ya, mungkin etos terbaik kalian gitu ya, siapkan daya kritis terbaik kalian, siapkan energi terbaik kalian, siapkan mental terbaik kalian. Mari kita sama-sama belajar dan juga sama-sama membangun himpunan mahasiswa hukum ini. Itu dia pesan-pesan dari akang-akang mahasiswa himpunan hukum ini. Tepuk tangannya dulu dong. Jadi sekian episode Suara Sah, Suara Seputar Hukum. Saya Zalfa Akilah Rajo pamit undur diri. See you. Yeay.